Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips bagaimana cara memulai sebuah usaha. Video ini sangat cocok bagi teman-teman yang sedang mencari alternatif untuk mendapatkan penghasilan tentu saja, atau teman-teman yang sempat mengalami PHK ataupun dampak dari pandemi. So, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang sangat bermanfaat tentu saja bagi pengembangan bisnis teman-teman. Saya sudah menyiapkan banyak sekali video di channel ini, silahkan di stalking, siapa tahu ada video-video yang memang sedang teman-teman butuhkan. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan di bawah sini nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Ngomongin soal pandemi, banyak sekali di antara kita, saudara-saudara kita gitu ya, yang mengalami dampak yang ya secara ekonomi cukup luar biasa. Dari sisi pendapatan dia menurun. Ada beberapa rekan juga saudara-saudara yang mungkin gara-gara pandemi ini mengalami PHK. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan teman-teman yang sempat dirumahkan dari pekerjaannya. Atau mungkin teman-teman juga merasa gara-gara pandemi pendapatan teman-teman menurun, penghasilan teman-teman menurun. Solusinya adalah, salah satu yang bisa saya tawarkan di video ini adalah dengan memulai usaha baru. Kenapa? Ya karena saya melihat selama pandemi ini sebetulnya memang tingkat pendapatan di sebagian orang itu menurun. Namun di sisi lain juga ada potensi bisnis yang sebetulnya juga bisa dioptimalkan oleh teman-teman. Nah pertanyaannya, gimana sih cara memulai sebuah bisnis? Saya merangkumnya paling tidak ada 5 cara untuk memulai sebuah bisnis yang nantinya bisa saya katakan ini akan menjadi jalan atau tahap pertama menuju sukses dari bisnis teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman milikilah goal setting atau mimpi atau target yang jelas. Nah ini fundamental teman-teman, fundamental sekali. Jika teman-teman mau melakukan bisnis atau memulai bisnis, maka milikilah tujuan yang jelas. Sebetulnya teman-teman itu mau dapat apa sih? Sebetulnya dengan bisnis teman-teman itu akan mencapai apa sih? Karena ini akan memberikan energi ke teman-teman untuk terus melakukan sesuatu, untuk terus berimprovisasi mencapai goal-goal tersebut. Namun kalau goalnya aja nggak jelas, nggak kuat, teman-teman nggak akan punya energi untuk mendapatkannya. Jadi pastikan langkah pertama teman-teman, milikilah goal yang jelas. Apapun itu, silahkan. Mau dapat uang dengan jumlah sekian, mau dapat rumah, mau dapat mobil atau apapun. Yang pasti saya tekankan, milikilah goal setting yang jelas. Karena ini fundamental, karena ini yang akan menjadi energi teman-teman dalam melakukan bisnis nantinya. Yang kedua, jangan muluk-muluk. Mulailah bisnis itu dari hobi atau passion yang menghasilkan. Mungkin ada banyak orang yang mencari ide bisnis ke sana ke sini dan sebagainya, tapi tetap juga nggak ketemu. Kenapa? Ya karena kalau ngomongin ide bisnis itu gampang-gampang susah sebetulnya. Kalau disuruh milih bisnis apa sih yang tepat, maka saya akan lebih memilih bisnis yang saya memang hobi di sana atau saya punya passion di sana, dan itu adalah passion yang menghasilkan. Contoh, misalnya teman-teman hobi atau passion dalam mendesain, teman-teman bisa memulai dengan bisnis jualan jasa desain. Ataupun misalnya teman-teman itu suka menulis, bikin copywriting, teman-teman juga bisa memulai bisnis dengan menjual tulisan teman-teman. Ada banyak platform yang tentang tulisan ataupun desain tadi, di mana teman-teman bisa menjual produk teman-teman. Atau misalnya teman-teman hobi atau punya passion dalam memasak, ya nggak usah muluk-muluk, mulai aja dengan memasak. Teman-teman bisa gabung ke GoFood atau GrabFood dan bisa memasarkan produk lewat sana. Jangan dikira GoFood atau GrabFood itu tidak besar pangsa pasarnya. Justru saat ini kalau ngomongin kuliner, pangsa pasar lewat GrabFood ataupun GoFood itu sangat gede sekali. Jadi teman-teman bisa memulai masak dari dapur teman-teman dan menjualnya di GrabFood ataupun GoFood. Jadi kalau menurut saya nggak usah mulu-mulu soal ide bisnis, kita pilih bisnis-bisnis yang memang itu menjadi hobi atau passion kita atau passion teman-teman, dan itu menghasilkan. Mulailah dari sana. Yang ketiga teman-teman, habis ketemu ide bisnisnya apa, syukur-syukur itu adalah passion dan menghasilkan, teman-teman langkah berikutnya adalah bikinlah action plan. Action plan sederhana saja. Intinya di action plan itu, saya di tahap sekarang, minggu sekarang harus ngapain, minggu kedua harus ngapain, minggu ketiga harus ngapain, sehingga teman-teman punya rencana atau action plan yang jelas sampai minggu keberapa teman-teman akan mendapatkan penghasilan. Misalnya di minggu pertama teman-teman akan
survei pasar dulu. Siapa sih pangsa pasar dari bisnis yang saya mau kerjakan? Minggu kedua misalnya uji coba produknya, bikin produk sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Minggu ketiga misalnya tes pasarnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman ketika punya action plan, meskipun itu sederhana, teman-teman akan lebih mudah dalam mencapai goal yang teman-teman sudah setting. Ini akan berbalik ketika teman-teman nggak punya action plan, teman-teman hanya akan melakukan hal-hal yang meraba-raba, dan malah justru itu akan membiaskan tujuan teman-teman. Itu akan menjadi distraksi yang akhirnya si bisnis tadi tidak akan jalan kemana-mana. Jadi yang ketiga, saran saya, buatlah action plan untuk membantu teman-teman menjalankan bisnis tersebut. Yang keempat, tentu saja teman-teman sudah punya tadi di awal, punya goalnya, punya ide bisnisnya, punya action plan-nya, maka yang keempat adalah action itu sendiri. Ya, percuma dong kalau kita sudah men-setting bisnis kita, sudah membuat action plan sedemikian rupa, sudah dapat ide bisnisnya, namun juga nggak pernah dieksekusi. Ya, itu hanya akan menjadi angan-angan belaka, tidak pernah akan menjadi sebuah bisnis. Jadi kunci dari gagasan atau ide bisnis itu menjadi bisnis real dan bisa gede, itu kalau teman-teman bisa mengeksekusinya dengan baik. Jadi pastikan teman-teman, langkah keempat, lakukan action. Dari mana? Dari yang bisa teman-teman kerjakan. Apapun itu, lakukanlah action. Nah, yang kelima teman-teman, ini fundamental juga. Setelah kita punya produk, kita action, maka untuk memperbesar bisnis kita, maka buatlah atau manfaatkanlah jalur digital. Spesifik saya mau katakan, buatlah website. Kenapa? Karena saya pengalaman di bisnis pertama saya di awal-awal tahun 2010-an, 2011, saya bisa mendapatkan klien banyak, bisa mendapatkan penjualan yang cukup gede, itu hanya gara-gara website. Maka dari itu, ketika teman-teman mulai bisnis, modal awal atau langkah awal yang saya sarankan teman-teman, bikinlah bisnis teman-teman itu ada di Google halaman pertama. Nah, cara untuk membuat bisnis kita ada di Google halaman pertama, salah satunya adalah dengan membuat website. Itu jalur yang paling sangat mudah dan sangat murah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena membuat website itu sebetulnya nggak sulit teman-teman, dan itu sangat mudah ketika teman-teman melakukan optimasi dan bisa muncul di Google halaman pertama. Tentunya ada ilmunya, dan teman-teman harus pelajari itu. Namun saya katakan, membuat website itu adalah hal termudah untuk menjangkau calon pangsa pasar yang jauh lebih gede, jauh lebih luas. Nah, ini sangat membantu ketika teman-teman sedang memulai bisnis. Nah, jika teman-teman ingin membuat website, saya punya rekomendasi layanan web hosting yang sangat baik. Apa itu? Adalah Hostinger. Hostinger ini mempunyai server yang sangat responsif, sehingga setiap website yang teman-teman buat menggunakan web hosting dari Hostinger itu akan sangat cepat. Terus selain itu, servernya juga sangat kuat, sehingga website teman-teman itu akan jarang down. Terus selain itu, si Hostinger ini menawarkan produk yang sangat terjangkau teman-teman. Selain itu, si Hostinger memberikan garansi 30 hari uang kembali jika teman-teman tidak puas dengan layanan web hosting dan domain dari Hostinger, tanpa syarat di sini. Jadi kalau teman-teman memang nggak puas, teman-teman tinggal komplain dan uangnya akan langsung dikembalikan. Terus jika teman-teman itu membeli paketan web hosting mulai dari Share Hosting Premium, Share Hosting Business, dan Cloud Hosting Indonesia, maka teman-teman akan mendapatkan domain gratis. Bukan hanya itu teman-teman, jika teman-teman membelinya lewat link dan kode kupon yang saya taruh di kolom deskripsi, kode kuponnya 1ASA, teman-teman akan mendapatkan tambahan diskon sampai dengan 91%. Wow, ini tentu saja angka yang sangat menarik teman-teman. Untuk mendapatkan tambahan diskon ini, caranya cukup gampang. Teman-teman tinggal memasukkan kode kupon 1ASA waktu mau melakukan pembayaran. Nah, nanti otomatis teman-teman akan mendapatkan tambahan diskon sampai dengan 91%. Nah, ini tentu saja bagi teman-teman yang baru mau mulai bisnis adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena modal yang dikeluarkan jadinya tidak terlalu besar, atau teman-teman aku mau bilang nggak menguras kantong lah, nggak bikin kantong kita jebol lah. Nah, ini cocok ketika kita baru memulai bisnis. Modal atau investasi untuk membuat websitenya tidak terlalu mahal. Nah, ini penting karena balik lagi, biasanya kalau kita mau mulai bisnis kan butuh yang namanya investasi yang lain, butuh modal yang lain. Nah, untuk websitenya ini kita tidak perlu pusing karena harganya yang ditawarkan oleh si Hostinger ini sangat terjangkau teman-teman. Nah, ini sangat menguntungkan teman-teman membuat website dari layanan web hosting Hostinger. Jadi pastikan ketika teman-teman nanti sudah punya produk, action, mau mengembangkan pasarnya, buatlah website dari layanan web hosting Hostinger. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara memulai bisnis untuk ya paling tidak teman-teman bisa meraih pendapatan
pendapatan dari sana di tengah pandemi. Saya pikir banyak sekali di antara kita yang ya membutuhkan alternatif pemasukan atau pendapatan lain karena memang pandemi ini banyak mempengaruhi sisi kehidupan kita, terutama dari ekonomi. Banyak teman-teman saya, kawan-kawan saya yang ter-PHK dari tempat kerjanya. Banyak teman-teman saya pendapatannya menurun. Nah, salah satu solusinya adalah memulai bisnis. Tadi saya sudah utarakan bagaimana caranya, langkah-langkahnya, dan untuk membesarkannya, untuk mengekspan pasarnya, teman-teman bisa membuat website. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Di sini tombolnya ya. Nah, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Shafi'i. Bye-bye.